Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Ibu, ini kami mau berbincang-bincang dengan Ibu mengenai kegiatan aksi nyata kami di modul titik 3, yang mana ini murid kegiatan yang berdampak positif pada murid. Kami sudah berbicara dengan Ibu Aurel sebagai sesama CGP akan membuat program kewirausahaan, Ibu. Ya, dengan judul programnya Ayo Berjualan. Kenapa? Karena kami beranggapan bahwa anak SMK harus memiliki jiwa itu. Jadi dengan membuat program semacam ini, harapan kami anak-anak bisa tumbuh entrepreneurnya meskipun dalam taraf yang masih kecil. Diharapkan nanti ketika dia sudah lulus, tidak harus menjadi pegawai, tetapi bagaimana dia bisa mandiri dengan kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa saya laporkan sementara ke Ibu. Mohon Baik. Kita diskusi, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ani, Bu Aurel. Jadi kalau untuk kewirausahaan, kan kalau SMK itu salah satu targetnya. Iya. Dan kewirausahaan ini cocok juga dengan visi misi sekolah. Iya. Kan di misi sekolah itu menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Artinya cita-cita sekolah ini pada akhirnya itu bisa menghasilkan alumni yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Iya. Dan kalau untuk kewirausahaan ini bebas saja dulu. Kita tidak bisa plotkan sesuai dengan kompetensi keahlian, karena ini dia memerlukan banyak kreativitas, banyak pengetahuan yang harus dia tambah untuk untuk meningkatkan kemampuan inovasi untuk wirausahanya. Jadi kalau wirausaha di tingkat anak-anak seperti ini dikenalkan dulu, ditumbuh kembangkan dulu, karena itu yang paling penting. Karena tujuan akhir dari kita SMK ini dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Begitu. Ya Bu, program kami nanti ini disusun oleh siswa, dilaksanakan oleh siswa. Jadi rencananya kami nanti bukan sebagai istilahnya motor, Bu, sebagai fasilitator. Jadi mereka akan membuat panitia sendiri, terus menentukan produknya sendiri, kapan waktunya, dan sampai dia bisa melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan. Jadi di sini memang betul-betul kami pengen anak itu merdeka menentukan kegiatannya sendiri, pilihannya sendiri, seperti itu. Ya. Baik, jadi kalau di tingkat manajemen itu berarti anak-anak ini ide bisnisnya dimulai dari anak sendiri. Iya, betul. Jadi
biarkanlah berkembang sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Iya Ibu, betul. Artinya kita di sekolah pun ada mata pelajaran kewirausahaan. Itulah yang membantu siswa nanti untuk menambah inovasinya di dalam pengembangan kegiatan kewirausahaan. Bu Ara kebetulan ini masuk di intra ya, masuk di intrakurikuler. Kami mengambil mata pelajaran kewirausasahaan. Langsung ya? Iya, iya betul. Kebetulan kami berdua ngampu mata pelajaran itu Ibu. Sasaran kami ada kelas 11 ATPH sama 11 ATR. Terus yang kelas 10 kebetulan kami juga sudah kelas bersedia untuk mengikutkan anaknya satu kelas dulu sebagai pionirnya, biar nanti sudah jalan anak-anak yang lain, kelas yang lain, wali kelas yang lain juga ikut tergerak mengikuti program ini. Ya. Baik, jadi terima kasih banyak karena untuk menimbulkan minat ini kita harus lihat dari siapa penggeraknya. Ya. Kalau penggeraknya ini sesama, minimal anak tuh akan merasa tidak merasa itu apa, tapi karena merasa sama. Iya. Akhirnya dia akan menjadi tertarik. Iya. Kan itu dulu. Iya. Kan kita tidak usah yang banyak-banyak yang muluk-muluk, kita bagaimana menimbulkan minat. Minat ini kan dari tertarik. Iya. Tertarik dulu. Iya Ibu. Hanya untuk jenis bidang kewirausahaannya ini dilepas saja dulu ke anak-anak. Apa saja, artinya kan di dalam mapel kewirausahaan itu usaha itu kan bisa apa saja. Barang dan jasa. Ya, itu bisa apa saja. Jadi nanti pelan-pelan baru kita kaitkan dengan sekolah. Yang masuk ke jasa ini apa, yang masuk ke produk ini apa. Iya, kayak gitu. Iya, Ibu. Jadi memang harus pelan-pelan. Karena kalau yang idealnya harusnya kan anak ATR jual kegiatannya, anak ATPH sudah pastilah produknya. Tapi kalau boleh ya kita mainnya itu semua turunan kegiatan wirausaha itu, semua turunan kegiatan dari mapel itulah yang jadi ide-ide bisnis. Iya. Jadi kalau dia sudah bisa, misalnya dia jualan kerupuk, mungkin ini kerupuknya asalnya dari apa? Iya. Kayak yang kapan saya lihat ada keripik pare kan kalau dimakan kan Pahit. ya ampun. Tapi setelah jadi keripik kan beda. Iya. Berarti ini ada nilai tambah. Berarti kan untuk anak ATPH ide bisnis bisa dimulai dari menanam pare, daripada misalnya dia beli pare bikin keripik. Pastilah beda kalau dia memanfaatkan Produk semua kegiatan yang dia kerjakan sendiri. Kayak macam nanti nugget ya. Nah itu kan apa ya, kan kayaknya, tapi kalau umpama tidak usah dicontohkan yang rumit-rumit, artinya yang sederhana yang bisa dikerjakan di rumah, itu bisa. Ya Ibu. Rencananya kami bukan hanya karena tugas Ibu, tapi bagaimana program ini menjadi core-nya kita nanti ketika kelas 3 juga punya program seperti itu. Jadi berkelanjutan. Mudah-mudahan 3 kelas ini dulu menjadi pionirnya, setelah itu ada ketertarikan kelas yang lain bisa ikut. Jadi mungkin sebagai indikator keberhasilan bagi kami adalah bagaimana jika kelasnya pesertanya bertambah, terus produknya juga bermacam-macam, terus modal penjualannya juga bermacam-macam. Itu tergantung kreativitas mereka sih kalau penjualan. Itu yang kita harapkan. Jadi memang untuk di awal target uang tidak usah. Artinya targetnya kita yang sesuai dengan dunianya anak-anak dulu. Kan anak-anak ini sekarang ini dia belum berpikir untuk mencari uang. Kecuali ada beberapa 1-2 lah anak SMK yang seperti itu. Tetapi kita lihat dulu dia mau dulu. Karena kalau dari mau nanti ini akan terbawa sampai dia selesai. Ibu mungkin seperti itu yang program yang akan kami lakukan. Terima kasih banyak motivasinya untuk kami, kesempatan yang diberikan kepada kami ini sudah luar biasa, dukungan dari sekolah, terutama Ibu Kepala Sekolah untuk kami berdua. Terima kasih Ibu. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat,
berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, Bagaimana perasaan hari ini kegiatan? luar biasa Ibu, sangat Oh, senang. sangat senang. Oke. Ada berapa kelompok, Nak? Ada 8 kelompok, tapi yang masih aktif ini baru 5 kelompok ya. Ada kendalanya? Alhamdulillah tidak ada Bu. Nggak ada kendalanya. Ibu mau tanya, perasaan kalian dengan kegiatan kewirausahaan yang kemarin kita lakukan dengan hari ini rasanya bagaimana? Kalau yang menurut saya sendiri pribadi, perasaannya lebih senang yang hari ini Bu, dibandingkan yang hari kemarin. Oh, yang kegiatan kemarin ya? Karena ini kita merencanakan sendiri dan membuat kelompok atau panitia dan direncanakan sama teman-teman. Kalau yang kemarin kan mungkin arahan dari Bu Guru, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, jadinya kalau perasaannya lebih senang yang sekarang itu. Oke. Ke depan? Kedepannya mungkin kita juga ya lanjutkan lagi Bu. Mungkin habis Lebaran. Habis Jadi Lebaran. mungkin buat teman-teman dan kakak-kakak, ibu-ibu yang ingin datang membeli, mari ke SMK kami, SMK Negeri 4 Merauke. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Sukses ya. Iya. Ah,